Kali ini Mama mau cerita tentang seorang omah yang kebetulan dia juga adalah salah satu followers emak di TikTok. Dan belakangan ini dia sering kali menghubungi emak lewat telepon, bahkan terkadang video call. Awal emak merespon video callnya, emak menatap wajahnya, jujur cukup kaget juga sih, karena memang usianya udah cukup tua. Tapi tidak sedikit pun tercermin kebahagiaan di wajahnya. Yang tampak adalah guratan-guratan kesedihan, perjuangan, pengorbanan, kekecewaan, dan penderitaan dalam kehidupan. Belum sampai dia bercerita aja, mau udah terpaku ya menatap wajahnya yang penuh kesedihan, penderitaan, dan perjuangan. Sampai akhirnya dia bercerita, menyampaikan keluh kesahnya. Lalu dia menangis, menumpahkan air matanya, mengeluarkan seluruh unek-uneknya. Dan emak cuma terdiam, menjadi pendengar yang baik. Tapi bagaimanapun juga manusiawi ya, kalau emak juga terbawa energi kesedihannya, yang akhirnya emak juga ikut nangis. Gak bisa membendung air mata. Dan emak pikir, apa yang bisa emak lakukan selain menjadi pendengar yang baik dan memberikan sedikit pencerahan agar dia bisa melepaskan kegundahan, kesedihan, dan juga menjaga mentalnya agar tetap aman. Memberikan pandangan-pandangan tentang bagaimana caranya ikhlas. Bukan ikhlas namanya kalau masih berharap. Bagaimana caranya sabar, bukan sabar namanya kalau masih ada batasnya. Dan bagaimana caranya sadar agar dia tidak selalu bergantung pada manusia yang sekalipun itu adalah anak kita. Mak berharap dia bisa sadar bahwa anak itu dititipkan bukan untuk jadi milik kita. Kita hanya diberikan amanah dan tanggung jawab untuk membesarkan anugerah Tuhan, tetapi pada akhirnya akan menjadi milik orang lain. Kalaupun anak itu punya rasa berbakti terhadap orang tua, itu adalah bonus. Sekalipun anak itu diwajibkan berbakti, tetapi kita tidak bisa memaksakan kehendak, tidak bisa mengendalikan hati manusia sekalipun itu anak kita. Jadi kalau anak itu berbakti, ya itu bonus buat kita. Tapi jika anak itu tidak berbakti, ya sudah, mau bagaimana lagi. Tugas kita hanya ikhlas, sabar, dan sadar. Yang terpenting kita sudah menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Seperti itu ya. Tanggung jawab membesarkan, menikahkan, bahkan sejak dari dalam kandungan kita sudah bertanggung jawab sebagai orang tuanya untuk menjaga kesehatannya dalam kandungan, bahkan sampai melahirkan, membesarkan, menikahkan. Jujur ya, miris. Satu kali makasih pandangan seperti itu masih belum cukup, dia masih kembali lagi curhat, mengeluarkan unek-unek, menumpahkan segala rasa yang dia rasakan. 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai akhirnya kebetulan malah lagi di jalan dia curhat, ngirim voice note sambil nangis, menumpahkan kesedihan. Kembali lagi menjadi pendengar yang baik, tapi sambil juga memberikan pencerahan bahwa tetap sama pada pendirian ya, bahwasanya kita membesarkan anak adalah sebuah tanggung jawab yang sudah dimandatkan oleh Tuhan, yang memang harus tetap kita jalankan, kita lakukan. Dan di dalam kita menjalankan tanggung jawab, kita di situ harus banyak belajar tentang sebuah keikhlasan, yang dimana kita menjaga anak-anak kita dengan penuh keikhlasan tanpa berharap imbalan. Kalau suatu saat nanti kalian tidak bisa berbakti pun, kita tidak kecewa seperti itu, karena kita sudah melakukannya dengan penuh keikhlasan. Yang kedua,
Di dalam tanggung jawab kita belajar banyak tentang kesabaran, yang dimana ketika makan anak kita buang air, kita tunda untuk membersihkan kotorannya dengan penuh ketulusan, tanpa ada rasa kesal, jengkel dan sebagainya, ya kan? Lagi makan loh, tetap ditunda. Itu yang dilakukan seorang ibu, dan banyak hal lagi. Artinya kita di situ diajarkan tentang kesabaran. Yang ketiga, ketika anak dinikahkan menjadi milik orang lain, kita di situ harus mengambil sebuah hikmah tentang kesadaran, bahwa kita harus sadar meskipun anak itu kita yang mengandung, melahirkan, membesarkan, bahkan menikahkan, tapi tidak untuk dimiliki, melainkan hanya menjalankan amanat Tuhan. Selebihnya dia akan menjadi milik orang lain. Dan alhasil yang terakhir, si Omah ini akhirnya kirim voice note terakhir. Omah udah gak sedih lagi, dan Omah habis makan es krim segentong, kata dia. Luar biasa ya, luar biasa, dan Mas senang dengernya. Doa Emak buat Omah, semoga nonton videonya ya. Sehat selalu Omah, bahagia selalu, jaga kesehatan, ciptakan kebahagiaan, amankan mental, biar tetap sehat lahir batin, panjang umur Omah. Love you sekebon. Dari anak onlinemu yang baru ketemu setelah dewasa. Pokoknya apapun itu, meskipun gak saling kenal secara langsung, tetap aku padamu Omah. Ya, saya akan mendukung Omah, dan saya akan siap ketika Omah membutuhkan saya untuk mendengarkan unek-uneknya Omah. Saya akan menjadi pendengar yang baik, asalkan Omah bisa plong, asalkan Omah bisa lega hatinya. Love you sekebon Omah.